Kamu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak muda Makassar, jomblo fisabilillah, mana tangannya? Oh, ngeri, luar biasa. Ini di depan kok masih ngangkat tangan nih. Masih merasa jomblo ya, walaupun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini, khususnya buat teman-teman dari KNPI Makassar. Di sini ada Ketua Pak Ketum Bung Hasrul Kaharudin. Jadi panggilan akrabnya Bung Asrul ya, Arul ya, Bang Arul. Kemudian dari teman-teman HIPMI Makassar ada Ketum Fadel Muhammad Taufan, terima kasih banyak. Kemudian dari Dinas Pemuda dan Olahraga, terima kasih juga atas kesempatannya. Buat teman-teman dari Pemuda Pancasila dan Satuan Pelajar Pemuda Pancasila juga yang udah membantu dari sejak awal. Dan pastinya buat pengusaha muslim yang banyak mensupport dakwah, ada Finless Barbershop dan Glowderm. Semoga berkah selalu dan cabangnya ada di seluruh Indonesia. Oke. Baik, Masya Allah. Dan nanti ingatkan saya di akhir sharing kita pada sore hari ini, kita akan sama-sama mendoakan keluarga atau ibunda ya dari pemilik Finless Barbershop. Ini bacanya gimana sih? Finless ya? Bacanya Finless ya? Finless Barbershop dan Glowderm ya? Glowderm ya? Oke. Nama orang tuanya nanti saya minta ke panitia untuk kita bacakan doa bersama-sama untuk almarhumah. Semoga acara hari ini dengan hadirnya ribuan anak muda Makassar menjadi kebaikan untuk kota Makassar, untuk Indonesia, dan untuk bangsa dan negara. Tepuk tangan dulu buat anak muda Makassar. Luar biasa ya, sampai belakang. Saya pengen absen dulu nih. Yang berasal dari luar Makassar, coba angkat tangannya. Dari luar kota Makassar. Wah, Masya Allah. Dari mana? Ada yang dari Merauke katanya. Tapi kalian gak ada yang lebih jauh dari saya loh. Saya dari Aceh, terus ke Jawa Timur, terus Bandung, baru ke Makassar. Panjang banget perjalanan ke Makassar. Terima kasih. Teman-teman, hari ini kita coba belajar bareng-bareng ya tentang semangat anak muda. Karena buat saya anak muda itu nggak cukup sekedar jadi positif. Jadi tahun 2015 sampai 2021 kita coba ngajak anak muda lewat dakwah tren hijrah menjadi anak muda yang positif. Arti positif di sini yang tadinya mereka mungkin perilakunya kriminal menjadi justru lebih solih. Yang tadinya nggak ke masjid jadi ke masjid, yang tadinya galau jadi lebih tenang, yang tadinya pacaran sekarang pacaran juga, tapi setelah nikah gitu. Karena pacaran tetap ya, tapi setelah nikah. Artinya kita udah coba mengajak anak muda sekian tahun, ya kurang lebih sekitar 7 tahun menjadi anak muda yang berperilaku positif. 2022, 2021 kita punya semangat pengen ngajak anak muda Indonesia bukan sekedar positif tapi juga menjadi pemuda produktif. Jadi bukan hanya positif sendiri
tapi juga produktif untuk kebermanfaatan buat orang lain. Itulah kenapa akhir-akhir ini saya banyak mencoba untuk menginfluence tentang hal-hal yang berbau isu lingkungan, masalah waste, masalah energi, masalah food, masalah pangan, masalah menjadi sociopreneur. Karena sociopreneur itu bukan sekedar generating money, tetapi juga adding value terhadap masyarakat, memberikan impact. Saya berusaha untuk mengkampen hal itu supaya anak muda yang sudah berhijab, anak muda yang udah ngaji, anak muda yang udah hijrah bukan cuman ke masjid, tapi mereka bisa melakukan sesuatu yang berdampak positif terhadap masyarakat. Nah, hari ini kita pengen belajar itu dari renungan ayat-ayat Al-Quran dan juga sirah-sirah nabawiyah. Pertama, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen jadi orang yang mendapatkan apa yang kita inginkan, misalnya contohnya gini nih, di sini kan perbandingannya cowok sama ceweknya itu 1 banding 2 ya. Jadi lebih banyak ceweknya nih. Walaupun banyak ceweknya, tapi nyatanya di sini masih sendiri. Padahal pilihannya banyak tapi masih sendiri. Masih banyak jomblonya nih. Saya pengen berbagi apa ya? Berbagi rahasia nih. Gimana cara ngejar cewek? Ini tausiah macam apa gitu kan? Saya pengen berbagi rahasia gimana cara ngejar cewek. Emang Ustadz berhasil? Oh iya dong. Nggak boleh saya berbagi rahasia yang saya gagal gitu kan? Saya pengen berbagi rahasia tentang orang-orang yang berhasil, bukan tentang saya ya. Tentang orang-orang yang berhasil, gimana cara mudah ngejar cewek. Jadi ada satu filosofi Cina yang saya pernah lihat di YouTube, itu bagus banget. Dia bilang gini, dalam bahasa Inggris, tapi saya terjemahin lagi ke bahasa Indonesia karena nggak lancar. Dia bilangnya gini, janganlah kalian mengejar kuda-kuda yang indah, karena itu tidak akan terkejar. Tapi fokuslah untuk menanam rumput, sehingga ketika rumput kamu sudah tinggi, maka kuda-kuda itu akan berdatangan sendiri. Kamu tinggal mengambilnya. Ngerti kan? Karena banyak cowok ketika dia mikir tentang menikah, mikir tentang seorang perempuan yang kayaknya tipe dia banget, dia tuh fokus ke objeknya. Padahal kalau dia fokus ke objeknya, bisa jadi, ini saya nggak lagi mengumpamakan perempuan kayak kuda ya. Walaupun ada sisi kemiripan dalam arti positif. Artinya apa? Perempuan itu nggak jinak seperti yang kalian bayangin. Kalian terlalu underestimate terhadap perempuan. Mereka nggak sejinak yang kita bayangin. Mereka itu makin kita kejar makin lari, dan itulah kehormatan buat mereka. Kalau kita kejar mereka diam, itu kayak kurang terhormat. Apalagi kita diam mereka ngejar, lebih nggak terhormat lagi gitu. Jadi makin kita kejar, makin mereka lari, itu memang fitrahnya, memang harusnya seperti itu. Makanya jangan dikejar. Terus gimana caranya? Jangan ke objeknya, jangan ke perempuannya, jangan bikin dia nggak nyaman, jangan pura-pura salah nomor, atau nanya udah makan atau belum, bangunin tahajud, apalagi segala macam. Itu udah cara lama lah. Sekarang cara yang paling elegan untuk mendapatkan seorang calon atau pasangan hidup kita, cobalah jadikan diri kalian pantas. Bukan mengejar mereka, tetapi pantaskan diri kita. Sehingga ketika kita pantas, mereka itu akan melihat kualitas kita dan akan merasakan bahwa kita adalah orang yang layak untuk mendampingi mereka, layak untuk menjadi imam mereka. Sehingga filosofi Cina tadi, jangan kejar kuda-kuda liar itu, tetapi fokuslah menanam rumput, sehingga ketika rumputnya tinggi, maka kuda itu akan datang kepadamu. Bukan berarti ceweknya datang ke kita, bukan ya. Tapi artinya mereka akan memperhatikan kita. Mereka akan ngelirik, oh dia tuh udah sukses. Dan jangan pernah bilang bahwa cewek itu mata duitan. Jangan pernah bilang bahwa cewek itu matre. Karena itu betul. Enggak. Bercanda. Enggak, nanti saya malah disuruh turun. Jangan pernah bilang bahwa cewek itu matre. Kenapa? Karena itu adalah fitrah mereka. Kenapa mereka memperhatikan soal materi, nafkah, dan seterusnya? Karena itu adalah hak mereka.
Justru yang bahaya kalau cewek udah nggak minta nafkah ke cowok, itu bahaya. Kalau mereka merasa bisa sendiri, mandiri, bahkan mereka merasa bisa lebih daripada suaminya, itu nggak normal. Normalnya adalah istri itu minta uang bulanan atau nafkah setiap awal bulan, itu normal. Sehingga jangan sampai kita berpikir, iya ya di mana-mana cewek sama aja, mereka cuma mikirin harta kita. Iya emang kayak gitu. Dan emang harus seperti itu. Sehingga dengan seperti itu, laki-laki ditantang untuk mandiri, untuk sukses, untuk mampu, untuk bisa memberikan hak mereka. Tapi jangan pernah kita berekspektasi, ya yang penting saya cari seorang perempuan yang menerima saya apa adanya, nggak menuntut macam-macam. Itu kayaknya nggak realistis deh. Itu terlalu naif. Maka carilah perempuan yang menuntut kalian untuk bisa lebih. Jadi jangan, gimana lagunya? Cintai aku apa adanya, tetapi mintalah biar bisa lebih. Apa sih? Apaan tuh? Oke teman-teman, jadi dan saya juga berpesan ke cewek-cewek nih ya, jangan juga kalian berpikir bahwa laki-laki itu cuman menikah karena nafsu. Karena emang kayak gitu. Bentar, ada cewek berpikir gini, cowok mah nikah nafsu doang. Ya emang bener, emang gak boleh nikah karena nafsu. Bukankah tujuan dari pernikahan itu adalah salah satunya menyalurkan kebutuhan biologis secara terhormat dan halal? Sehingga ayatnya walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri mereka. Dan itu hal yang tidak dicela di dalam agama, kata Allah di dalam surat Al-Mu'minun. Artinya ini masing-masing punya kebutuhan. Kebutuhan perempuan adalah dinafkahi, kemudian dibimbing, kemudian dicukupkan kebutuhan-kebutuhannya zahir dan batin. Kebutuhan laki-laki salah satunya adalah kebutuhan biologis, walaupun masih ada yang lainnya selain itu. Intinya, maka dari itu saya kalau misalnya ngasih nasihat ke jomblo-jomblo nih yang cowok-cowok, kalau kalian ingin serius mencari pasangan hidup, menikah, sukseslah. Jadi makin pengen cepat menikah, berarti kalian harus makin cepat sukses. Gitu caranya. Cara berpikirnya tuh dibikin produktif, jangan dibikin agresif. Apa bedanya produktif sama agresif? Kalau agresif pengen nikah, nyari-nyari cewek sampai ke micet, itu agresif. Nyari-nyari cewek di TikTok gitu kan, nyari-nyari cewek di aplikasi, itu agresif. Bukan gitu cara yang diajarkan Nabi dan Islam. Tapi jadilah produktif. Rasulullah SAW dinilai oleh Sayyidah Khadijah sebelum menikah justru karena produktivitas beliau. Beliau pedagang sukses. Beliau membawa dagangan Khadijah ke Syam dan gak pernah pulang dalam keadaan rugi dan tangan kosong, selalu sukses. Makanya Khadijah merasa inilah calon suami ideal. Bukan soal materi, tetapi soal tanggung jawab, soal mengangkat beban, soal kepemimpinan, soal orang yang dewasa, mature. Itulah sosok Nabi Muhammad yang dinilai oleh Khadijah lewat produktivitas dan kesuksesan beliau. Sehingga kalau kalian pengen cepat nikah, jadilah pemuda produktif. Jadilah pemuda yang sukses. Jadilah orang yang bisa mengangkat beban. Kalau bisa, jangan cuma beban diri sendiri, tapi juga beban ada di sekitar kita. Jadi beban keluarga, beban tetangga, beban masyarakat, beban sahabat, kita angkat nih. Semakin banyak beban yang kita ambil, berarti kita udah semakin siap untuk memimpin sebuah keluarga. Itu nasihat buat cowok. Buat cewek, kalau kalian ingin menjadi seseorang yang dinantikan, diharapkan, didoakan. Bentar, saya mau nanya, boleh nggak kita berdoa minta jodoh dan nyebut nama, boleh nggak? Yakin? Ada dalilnya? Susah sekarang mau nanya, ntar kamu bertanya-tanya. Boleh nggak? Boleh ya? Ada dalilnya, ada seorang tabi'in kayak lagi suka sama seorang perempuan dari Irak, namanya Sukainah. Ketika dia lagi tawaf di Ka'bah, dia berdoa karena kata temannya sal tu'tah, doalah kamu akan mendapatkan apa yang kau doakan. Lalu dia berdoa, ya Allah nikahkanlah saya dengan Sukainah. Disebutin namanya. Dan ternyata setahun kemudian dia menikah dengan Sukainah tersebut. Ini keajaiban doa ya. Jadi kalau kalian berdoa tuh jangan ngambang, ya Allah pengen nikah tapi belum ada calon.
Ngambang, sebutin kriterianya. Kalau ada contohnya, sebutin orangnya. Ya Allah, pengen nikah dengan fulan underscore fulan. Boleh nggak kita nyebutin nama akunnya? Boleh nggak? Ini pertanyaan dalam dakwah kayaknya belum pernah ditanya nih. Boleh nggak kita nyebut nama orangnya pakai nama akun? Apa dalilnya? Kan semua harus ada dalil. Kalau nggak ntar saya dibilang bid'ah kan? Ada dalilnya. Dulu sahabat-sahabat itu punya nama asli sama nama julukan, panggilan. Bahasa Arabnya kunyah. Di zaman kita namanya akunyah. Apa sih? Cocokologi. Tapi benar, ada nama asli, ada nama panggilan. Nama panggilan itu nama yang kita berikan untuk diri kita sendiri dan kita suka dengan nama itu. Dulu dipakai di kehidupan sehari-hari, kalau sekarang lebih banyak dipakai di sosial media. Berarti nama akun itu sama dengan kunyah di zaman Nabi. Berarti sama. Misalnya Abu Bakar, itu nama kunyah, nama akun. Al-Faruq, kemudian Dzunnurain, kemudian apalagi nama-nama sahabat. Banyak, termasuk Abu Hurairah yang terkenal. Itu nggak ada nama asli, nggak ada nama KTP, semuanya nama panggilan. Nah, nama panggilan kita sekarang adanya di @fulan_fulan. Berarti kalau dulu mereka boleh memanggil dan berdoa dengan nama kunyah, sekarang juga boleh berdoa dengan nama akun. Ada asal muasalnya, relate dan relevan banget Islam dengan zaman kita sekarang. Sehingga coba kalian kalau berdoa itu sebutin namanya. Dan saya percaya, saya beriman pasti berhasil. Pasti berhasil. Oh gitu Ustaz? Iya. Makanya saya kadang-kadang ada beberapa doa yang khawatir membacanya karena takut berhasil. Saking berimannya bahwa doa itu dikabulkan. Nggak mungkin doa itu ditolak, pasti dikabulkan. Sehingga kalau misalnya kita minta, ya Allah saya pengen menikah, kriteria saya itu ada di fulanah bintu fulan atau fulanah underscore fulan. Kayak dia banget ya Allah. Tapi engkau lebih tahu, saya yakin 100% berhasil tuh. Saya udah coba Ustadz kok belum. Nah bentar, kalian ngerti nggak arti berhasil itu kayak gimana? Nggak ada doa yang gagal, itu pasti. Nggak ada orang yang berdoa itu yang sia-sia, itu pasti. Terus sisi berhasilnya apa? Allah akan mengabulkan doa kita dengan 3 cara. Ini yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Kita pikir doa itu berhasil kalau apa yang kita minta kita dapat. Padahal cara doa itu berhasil itu ada 3 cara. Yang pertama, Allah mengabulkan doa kita persis seperti yang kita minta. Ini yang kita pengen banget nih. Ya Allah pengen begini dapat, ya Allah pengen begitu dapat. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua yang kita kadang-kadang abai, Allah mengabulkan doa kita dengan mengganti yang lebih baik dari apa yang kita minta. Ini yang kita sering abai nih. Padahal lebih baik mana yang pertama sama yang kedua? Yakin? Misalnya nih teman-teman minta HP ke ayahnya. Pak, ya Bapak, HP aku rusak. Boleh nggak minta dikirimin uang mau beli HP yang baru, tapi nggak usah yang bagus-bagus, yang biasa aja, yang harganya 3 jutaan. Oh iya nak, ntar ayah transfer. Tiba-tiba ayahnya bukan transfer uang, tetapi mengirim paket yang isinya handphone. Begitu dibuka, kameranya 3. Karena saya nggak di-endorse, jadi saya nggak usah nyebut brand ya. Kamera 3 yang terbaru, yang kalau pakai gitu nggak shaking gitu kan. Harganya bukan 3 juta, 30 juta. Kira-kira kalian marah nggak? Ayah kok ngasihnya ini sih? Kan saya mintanya yang cuma 3 juta, gitu nggak ngomongnya? Terus gimana? Senang kan? Kenapa kalau kita diberikan yang lebih baik oleh orang tua kita, oleh manusia, kita merasa senang, tapi ketika diberikan yang lebih baik oleh Allah, kita mengeluh. Padahal Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita. Itulah filosofi doa. Jadi nggak ada doa yang sia-sia, yang gagal tuh nggak ada selama doanya tentang kebaikan. Makanya kalau misalnya kita sebut namanya, ya Allah fulan underscore fulan. Kalau nggak dikasih dia, karena yang mendoakan tentang nama dia tuh mungkin nggak 1 orang kali ya. Kan rebutan tuh, misalnya 1 cewek ada 10 cowok yang doain dia. Sehingga langit tuh menggema dengan nama dia. Terus saja nama dia disebutin. Yang ini tahajud nama dia, yang itu duha nama dia, yang itu rawatib nama dia, yang itu sholat mutlak 1000 rakaat nama dia.
Semuanya mendoakan dengan menyebut satu nama. Kan gak mungkin rame-rame. Pasti harus salah satunya kan. Nah berarti 9 orang lagi gak mendapatkan dia. Terus gimana? Apakah doa mereka sia-sia? Enggak sama sekali. Allah ganti dengan yang lebih baik dari dia. Dan Allah lebih tahu siapa yang lebih baik untuk kita. Berarti gak sia-sia. Sehingga buat cewek-cewek, kalian gak bisa seperti cowok yang ngejar. Fitrahnya beda, mereka tuh harus produktif, harus sukses, lalu mereka datang kepada kalian. Kalau kalian caranya gimana? Suksesnya kalian, memantaskan dirinya kalian adalah menjadi seseorang yang sangat Khadijah buat mereka. Jadi belajar menjadi Khadijah. Kalau mereka belajar menjadi Muhammad. Kalau kalian belajar menjadi Khadijah. Apa arti menjadi Khadijah? Menjadi tempat yang tenang bagi mereka pulang. Itulah yang disebut dengan home, bukan house. Bukan bangunan, tetapi orang yang ada di dalam bangunan itu, kalian. Jadilah sesuatu yang menenangkan ketika mereka pulang, sehingga kalau mereka lelah, mereka akan datang ke rumah mengatakan zammiluni, zammiluni. Selimuti aku. Kemudian diselimutin, didekap, dibelai sampai tertidur lelap, kemudian turun ayat ya ayyuhal muzammil. Pantaskan diri kalian untuk itu. Bagaimana menjadi seorang perempuan yang layak seolah-olah dia adalah Khadijah? Apakah hanya tentang masalah kecantikan? Bukan, tetapi kecantikan menjadi salah satunya. Kecantikan di sini bukan soal cantik rata-rata ya, karena itu sangat relatif, tetapi tentang berpenampilan menarik. Maka cobalah mulai merawat diri kalian. Karena ada perempuan yang ngerasa aku pengen dicintai apa adanya, sehingga dia nggak merawat dirinya. Enggak, rawat diri kalian. Beli skincare. Ada Glow Dome. Wah luar biasa nih endorse malam ini, sore ini. Artinya rawat diri kalian. Kenapa? Merawat tubuh itu bukan sekedar pengen jadi kayak cewek Korea, bukan. Kita aja nggak tahu dalil tentang anjuran merawat tubuh kita. Kan kata Nabi, satu di antara 3 ciri perempuan solihah adalah idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau engkau melihat ke arahnya, maka dia engkau menyenangkan hatinya. Dia menyenangkan hatimu. Artinya perempuan itu menyenangkan bagi suaminya. Pantaskan diri kalian secara fisik. Kemudian pantaskan diri kalian secara akhlak. Tidak banyak mengeluh, qanaah, menjaga rahasia, menjaga kehormatan, menjadi perempuan yang amanah. Ini adalah menjadi seseorang yang layak. Artinya filosofi yang tadi dibahas dalam filosofi Cina itu, kalau kita menginginkan sesuatu, jangan sekedar mengejar apa yang kita inginkan, tetapi pantaskan diri kita untuk mendapatkan itu. Itu poinnya. Kalau kita menginginkan sesuatu, jangan sekedar mengejar apa yang kita inginkan, tapi pantaskan diri kita untuk mendapatkan hal itu. Makanya saya pengen ngajak anak muda yang termotivasi untuk nikah dini, yuk coba produktif deh. Jadi jangan pengen ngerasain, saya tuh pengen ngerasain disayang, pengen ngerasain diperhatikan, pengen ngerasain hubungan yang nyaman. Jangan pacaran caranya. Karena kalau pacaran itu tidak membuat kalian itu merasa nyaman. Ujung-ujungnya itu nanti depresi, bunuh diri, loncat dari tower, ketinggian, turun lagi. Itu yang terjadi gitu. Kenapa sekarang mental issue itu luar biasa di anak muda? Salah satu penyebabnya masalah perasaan kan? Sebetulnya nggak sekarang aja sih, cuman viralnya sekarang. Dari dulu tuh udah banyak anak muda yang ada tuh anak cowok yang nabrakin dirinya ke truk yang lagi parkir di depan rumah ceweknya. Sekitar 10 tahun yang lalu ada berita di TV, seorang cowok naik motor, dia ngebut, nabrakin dirinya ke truk yang lagi berhenti di depan rumah si cewek. Kenapa? Dia pengen nunjukin ke si cewek kalau dia tuh nggak bisa hidup tanpa cewek itu. Dan dia benar-benar nggak bisa hidup. Dia wafat gitu kan. Terus apa untungnya dengan cara kayak gitu? Nggak ada untungnya. Makanya kalau saya pengen memotivasi anak muda, buat kalian yang punya motivasi, apa sih hal yang paling memotivasi kalian? Menikah, oke, itu bukan sesuatu yang salah. Jadi tausiah tema anak muda memang harus membahas itu, karena itu adalah masalah anak muda. Orang tua kan nggak bahas lagi menikah kan, udah punya anak. Makanya anak muda salah satu motivasinya pasti nikah. Karena saya pernah muda, di usia 20 tahun yang saya pikirin, tahun berapa saya nikah, usia berapa saya nikah, siapa calon saya, jangan-jangan itu.
Ternyata enggak. Jangan-jangan yang ini nih. Ternyata enggak. Jangan-jangan banyak jangan-jangannya terus enggak ada yang jadi. Itulah kehidupan kita realitasnya. Kalau kalian punya passion, punya goals, punya motivasi, 2023 saya harus taraweh berdua dengan teman kos-kosan misalnya. 2023 saya pengen taraweh berpasangan dengan pasangan saya. Pasangannya cewek cowok ya, bukan cowok-cowok ya. Karena kita bukan Jerman ya, by the way. 2023 saya pengen taraweh bersama dengan pasangan halal saya. Kalau itu adalah motivasi kalian, apa life goals kalian, apa misalnya target kalian di 2023, maka nasihat saya adalah jadilah seorang pemuda yang sukses. Jadilah pemuda yang produktif. Karena kalau kalian udah sukses, kalian udah produktif, maka kalian sudah pantas mendapatkan apa yang kalian inginkan. Begitu juga dengan perempuan, jadilah perempuan yang sukses dalam pemaknaannya sendiri. Apa sukses versi perempuan? Menjadi perempuan yang terhormat, menjadi perempuan yang ngademin mah di Indomaret ya, ngademin, menjadi perempuan yang amanah, menjadi perempuan yang yang membuat seseorang ketika memandangnya menjadi ingat Allah, bukan ingat yang lain-lain. Jadilah seorang perempuan yang sukses seperti Sayyidah Aisyah dan Khadijah, maka kalian pantas untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Jadi kalau motivasinya adalah menikah, kalau motivasi kalian tinggal menentukan aja apa sih yang paling bikin kalian berenergi. Kalau saya sekarang di usia segini, yang paling membuat saya termotivasi itu pertama masalah dakwah, yang kedua adalah saya pengen membuat jalan buat anak-anak. Di usia anak saya udah kelas 2 SMA, maka buat saya adalah gimana caranya anak saya lebih cepat sukses daripada orang tuanya. Sebutlah saya merasa udah lebih settle di usia 35 tahun. Saya berharap mereka ada yang bisa sukses before 20. Mereka bisa sukses sebelum usia 20 tahun. Makanya saya mau bikin sekolah SMA namanya 20 Mind Sociopreneur High School. Jadi kayak sekolah SMA khusus buat sociopreneur yang bisa sukses sebelum usia 20 tahun. Dan kita udah punya kurikulumnya, gimana sukses sebelum 20 tahun. Itu motivasi saya, dan itu yang membuat saya selalu bersemangat. Yang membuat saya itu bisa begadang, bisa tidur, bisa bangun lebih cepat, yang membuat saya itu energik, yang membuat saya itu semangat, yang membuat saya mikir terus, karena motivasi itu ada. Saya tahu apa yang memotivasi saya. Sekarang kalian, apa motivasi hidup kalian? Menikah nggak apa-apa, nggak harus selalu motivasinya pengen masuk surga, itu udah pasti. Cuman yang lebih dekat lagi dan kayaknya lebih kerasa tuh semangatnya. Kalau mau masuk surga itu harapan paling ideal, tapi kadang-kadang nggak kerasa ya semangatnya. Makanya saya pengen bicara yang realistis aja. Menikah oke, nggak masalah, karena menikah juga ibadah. Coba jadikan menikah itu sebagai semangat kalian untuk lebih produktif. Saya pengen menikah di usia 22, masih ada waktu 2 tahun. Ya udah, mulai sekarang saya akan bangun lebih pagi sebelum azan subuh. Kenapa? Karena orang sukses tidak dilihat dari siapa yang paling telat tidurnya, tapi orang sukses dilihat dari siapa yang paling duluan bangunnya. Bukan siapa yang paling telat tidurnya, artinya begadang. Tapi orang sukses siapa yang lebih dulu bangunnya, artinya paginya. Kenapa? Karena kata Nabi, pagi itu ada keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Itu yang mendorong kita, motivasinya. Yang kedua, misalnya apa motivasi kalian? Entertain, hiburan. Pengen jalan-jalan ke Korea, pengen nonton Piala Dunia di Qatar kayak Raffi. Nanti 2020 berapa? 2026. 2 tahun sekali. 4 tahun sekali. 2026 di mana sih? Meksiko, misalnya atau Jakarta lah. Amin. 2026 di Meksiko. Gua pengen di Meksiko nonton Piala Dunia. Entertain. Maka mulai sekarang saya punya waktu 4 tahun untuk memantaskan diri bisa nonton Piala Dunia di Meksiko 2026. Jadikan itu motivasi. Entertain nih. Tapi selain entertain yang sifatnya murni hiburan, cari juga entertain yang berpahala. Saya pengen
Jalan-jalan, satu, pengen jalan-jalan ke Mekah dan Madinah, disebut dengan umroh. Karena kata Nabi, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan jalan-jalan kecuali ke salah satu di antara 3 masjid. Saya pengen banget jalan-jalan ke Mekah. Dalam arti yang lain, pengen umroh. Saya pengen banget jalan-jalan ke Madinah. Dalam arti lain, pengen ziarah. Saya pengen banget jalan-jalan ke Aqsa. Oke, kita trip ke Aqsa. Jadikan entertain itu sebagai motivasi kalian buat sukses. Sehingga dalam waktu misalnya 3 tahun, 4 tahun, apa yang harus kita program agar kita pantas untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Entertain. Saya pengen banget misalnya, saya tuh punya hobi ya. Hobi saya tuh olahraga yang sifatnya agak menantang. Bukan adrenalin juga, nggak se-ekstrim itu, tapi agak menantang nih. Dulu awal-awal 2015 senangnya skateboard. Makanya sama Bang Fadel, dulu pernah ya di Makassar ya, pas acara ngabuburit ada kegiatan skate di situ. Walaupun saya bukan skateboarder, tetapi I love skateboarding. Bukan seorang yang pro, tetapi enjoy. Akhirnya saya punya cita-cita, saya pengen main skate di depan Masjid Sulaimaniye Turki. Pengen main di depan Hagia Sophia. Akhirnya saya latihan skateboard sampai setelah udah nyaman, saya coba pas ada acara di Turki main skateboard di sana, acara di New Zealand main skateboard di sana, sampai umroh pun bawa papan skate. Itu jamaah umroh pertama di dunia yang bawa papan skate. Sehingga sama mutawifnya ya, guide-nya bingung, ini kok ada koper jamaah umroh Ustadz, tapi ada papan skate, kayaknya ada yang nyasar deh. Enggak, itu punya saya sama teman-teman 3 papan. Saya, Pevi, Inong, 3 orang yang senang main skate, kita bawa papan semuanya. Kenapa? Pengen nunjukin ke anak muda, umroh itu tetap bisa fun loh. Beres semua ibadah umroh, udah tawaf, udah sa'i, udah tahalul, ada free time, kita main skate di depan Masjidil Haram, di jalan aspal di streetnya, kita main skate, dipanggil sama askarnya, saya pura-pura nggak bisa bahasa Arab, karena saya ngerti, dia bilang sini loh, gitu kan. Saya bilang, terus dia datang, ini apa? Skateboard. Coba. Akhirnya dia belajar, ternyata dia nyaman, senang. Akhirnya dia sejam main skate. Gara-gara kita tuh. Nah, artinya motivasinya adalah pengen main skate di banyak kota. Satu lagi yang saya belum sempat tuh, pengen main skate-nya itu di Barcelona. Karena Barcelona itu adalah skatable city. Jadi kota yang skate banget lah Barcelona. Pengen main di sana, cuman ya belum. Setelah itu saya belajar surfing. Main ombak, kenapa? Karena saya pengen nyoba ombak-ombak yang selama ini kalau berenang tuh cari yang gak ada ombak. Cari yang flat, yang glassy, supaya bisa snorkeling, oke. Tetapi pengen nyoba, kenapa sih orang bisa naikin ombak? Padahal saya tinggal di Aceh. Aceh itu ombaknya gede-gede. Cuman di Aceh tidak ada budaya surfing, sehingga anak-anak Aceh gak dididik untuk menjadi surfer. Saya baru kenal surfing malah di Jawa Barat. Akhirnya saya belajar surfing ke gulung ombak. Datang ombak, teman-teman yang udah pro aja takbir, Allahu Akbar, gede banget ombaknya. Saya tinggal innalillah. Kegulung, keseret di bawah, berdarah-darah. Kemudian kalau udah berdarah-darah, Ustaz berdarah-darah, wes pride bro gitu ya. Jadi kayak belajar surfing, itu jadi motivasi buat belajar, motivasi buat sukses. Oh kalau misalnya mau nyoba ombak, berarti saya harus punya modal nih, beli papan, kemudian nyoba beberapa tempat, beberapa spot dan seterusnya. Terus pengen snowboarding, pengen banget ngerasain main di salju. Masa ke salju cuman bikin boneka salju ya? Kan terlalu unyu-unyu untuk seorang yang berjenggot seperti saya gitu kan. Masa saya di tempat salju bikin boneka salju, kasih kacamata foto, atau foto Little Love, kan nggak gua banget gitu kan. Akhirnya motivasi saya kalau ke salju, gua pengen main snowboard. Cari di YouTube snowboarding kayak gimana, wah seru banget tuh. Akhirnya motivasi, saya pengen ke Jepang, gimana ya caranya? Ya udah, saya bikin karya, bangun network dan seterusnya, sampai akhirnya saya pantas diundang ke Jepang karena nggak punya modal uang. Gimana caranya biar diundang ke Jepang gitu? Akhirnya diundang ke Jepang, sampai di Jepang saya bilang boleh nggak saya request, kalau saya emang nggak seneng jalan-jalan belanja, boleh nggak saya pas free time diajakin ke salah satu gunung di Jepang, ajarin saya main snowboard. Oh boleh Ustadz. Beres tausiah, hari kedua kita ke gunung, main snowboard, keguling-guling di salju segala macam, sampai akhirnya nyaman. Udah beres, udah nyaman, pengen apa lagi ya? Oh saya pengen belajar kuda.
pengen belajar kuda. Karena awal saya belajar kuda saya kapok di alun-alun Bandung tuh. Di Bandung kan alun-alunnya tuh suka ada orang yang nyewain kuda 50 ribuan. Naik kuda, dilepas lari, hampir jatuh. Karena nggak tahu cara berkuda. Dan katanya kuda itu bisa membaca isi hati kita. Kan susah. Kalau saya lagi galau nggak bisa naik kuda dong. Jadi kayak nggak ngerti cara berkuda sehingga kapok. Tapi saya penasaran kok orang bisa sih lari di atas kuda sampai lepas tangan, sampai bisa memanah dan seterusnya. Akhirnya termotivasi, harus bisa berkuda, harus bisa bikin stable sendiri. Alhamdulillah tercapai. Apa motivasi yang paling kuat dalam diri kalian? Jadikan itu sebagai energi dan spirit untuk sukses. Cari, entertain boleh, menikah boleh, hobi boleh, apa aja, selama itu tidak menyalahi syariat. Yang terakhir, kalau pengen sukses, pertama adalah motivasi menikah, yang kedua adalah hobi atau entertain, yang ketiga karir itu sendiri. Nah kalau karir, saya pengen ngajak teman-teman untuk motivasinya bukan sekedar untuk dapatin uang. Cobalah kalau kalian ingin berkarir, pikirkan gimana cara bermanfaat. Karena kalau kalian sudah bermanfaat, itu uang pasti datang sendiri. Sehingga kalau misalnya kita pengen sukses, coba berpikir sukses itu artinya eksis. Eksis itu artinya dibutuhin. Eksis itu artinya dicari. Eksis itu artinya berpengaruh, itu arti eksis, dan itu adalah sukses. Rasulullah SAW adalah orang yang paling sukses karena beliau orang yang paling eksis. Beliau orang yang paling eksis karena beliau dibutuhkan. Karena beliau dicari, karena beliau berpengaruh. Maka kalau kalian pengen sukses, berpikirlah bagaimana cara menjadi orang yang berpengaruh. Bukan tentang bagaimana mendapatkan uang. Terus apa yang harus saya lakukan Ustadz? Satu, kalau kalian pengen sukses dalam karir, cobalah kumpulkan aset sebanyak mungkin. Dan aset yang paling berharga untuk sukses adalah knowledge. Aset paling berharga untuk sukses adalah knowledge. Sehingga ketika kalian belajar, ketika kalian ingin meniti karir sukses, jangan dulu berpikir untung. Itu pola hit and run banget, nggak sustain. Jangan pengen hari ini untung selesai, bukan kayak gitu cara sukses. Kalau kalian pengen sukses, kalian miliki dulu satu aset yang paling berharga dan insya Allah dijamin bakal sukses, kapanpun dan sampai dimanapun. Ada istilah gini ya, Bill Gates kalau ditaruh di tengah Afrika, nggak punya modal uang serupiah pun, dalam hitungan setahun, 2 tahun, Bill Gates bakal menjadi orang terkaya di Afrika. Kok bisa? Karena dia punya modal yang paling berharga, knowledge-nya. Sehingga ditaruh di mana aja, dia pasti sukses. Jadi kalau kalian pengen sukses dengan motivasi yang ketiga, yaitu sukses dalam karir, nasihat saya, sharing dari saya, karena saya juga ada sedikit usaha kecil-kecilan, walaupun bukan pengusaha sebesar teman-teman HIPMI, tapi ada sedikit. Dari sejak di Mesir saya udah coba belajar dagang sampai kemudian belajar jadi pengusaha. Dulu jualan bakso, kayak cerita ayat-ayat cinta. Jualan bakso yang bikin teman saya yang jualin. Kemudian tukar dolar dengan pound Mesir. Kemudian bikin event. Kemudian jadi guide buat yang lagi jalan-jalan di Mesir dan di pas umroh dan haji. Intinya belajar untuk survive. Saya pernah berada di titik yang paling sulit dalam hidup karena saya nggak bisa ngandalin orang tua. Ayah saya tukang pangkas, ibu saya ibu rumah tangga. Berangkat ke Mesir nggak ada modal apa-apa. Saya pernah makan sampah. Saking laparnya sampah dimakan. Kebayang nggak laparnya gimana sampai mau makan sampah? Pernah makan sampah, pernah tinggal di sebelah tempat pembuangan sampah di Bandung awal 2006. Saya ke Bandung, saya tinggal di tempat pembuangan sampah. Alhamdulillah sekarang tempat itu saya beli. Dulu saya tinggal di situ, sekarang saya beli itu. Artinya ada motivasi buat sukses secara karir. Hal yang pertama yang harus kalian kumpulkan, aset yang paling berharga itu adalah knowledge. Jadi jangan sayang modal duit untuk dapetin knowledge itu, jangan diirit. Ikut pelatihan, ikut training apalagi coaching ya. Kalau coaching kan lebih mahal tuh. Ada teman saya, dia mau bikin bisnis kuliner. Dia anak lulusan ITB di planologi, tapi pengen bisnis kuliner. Jadi anak tata ruang kota, planologi, malah pengen bisnis kuliner. Gimana cara cepatnya? Dia bilang, saya ikut coaching aja. Jadi saya
cari coach yang udah berpengalaman di bidang kuliner, dia coaching saya selama 6 bulan sekitar 50 juta dan itu sukses. Sehingga dia dalam hitungan 2 tahun udah punya lebih dari 20 cabang. Tapi modal yang dia keluarkan 50 juta di awal itu sesuatu yang besar loh. Sehingga buat orang yang pola pikirnya hit and run, pedagang banget, bukan pengusaha, buat dia tuh rugi gitu. Ngapain saya bayar mahal-mahal buat ikut training? Ngapain saya bayar mahal-mahal buat beli buku? Buku untuk sukses itu harganya mungkin 150 ribu, 300 ribu. Dulu saya mengkoleksi bukunya Tung Desem Waringin tentang marketing. Awal-awal saya survive di Bandung, pulang dari Mesir, gimana cara jualan buku? Saya dulu nulis buku tapi nggak ada yang mau nerbitin. Ya udah saya terbitin aja sendiri, tapi nggak tahu cara jualan. Saya baca dulu buku-buku tentang penjualan, tentang marketing. Beres itu, alhamdulillah dalam hitungan setahun, dari buku itu saya punya usaha jual beli mobil bekas. Dari itu main di properti dan seterusnya dan seterusnya. Itu gara-gara saya ngemodalin diri untuk ikut training Tung Desem, beli bukunya, kan itu mahal. Tapi saya percaya bahwa itu lebih penting daripada saya hanya sekedar ngemodalin beli produk atau beli untuk memproduksi sesuatu. Itu malah bisa rugi gitu. Makanya buat teman-teman, jangan malas untuk belajar. Kemudian kalau bisa jangan terlalu merasa sayang kalau menginvestasikan uangnya untuk knowledge. Baca buku, beli buku, ikut training, jangan merasa sayang menginvestasikan ke situ. Kadang-kadang kita kalau untuk beli kuota itu biasa. Untuk beli barang-barang kesukaan kita mahal-mahal juga kita anggap, wah ini mumpul lagi diskon 2 juta, nggak masalah. Beli barang branded, harganya 2 juta di diskon jadi 1 juta misalnya, wah murah banget 1 juta. Tapi untuk investasikan knowledge, ilmu, kita ngerasa 200 ribu, 300 ribu, mahal. Padahal itulah aset untuk kita sukses. Ini penting banget loh kalau kalian pengen sukses. Sehingga cobalah belajar ke banyak orang. Nah di sini ada HIPMI, coba gabung sama HIPMI, minimal kalau nggak gabung dalam organisasinya, ikut training-trainingnya, ikut pelatihan-pelatihannya, belajar dari orang yang udah sukses lebih dulu dari kita, dengarkan cerita mereka tentang motivasinya, tentang how to-nya, sampai bikin inkubator bisnisnya. Saya melakukan itu di pesan_trend. Anak muda yang udah hijrah, dulunya kan mereka hijrah yang dari nggak sholat jadi sholat. Sekarang dengan adanya pesan_trend, di situ kita ngasih mereka yang namanya tarbiyah skill, training. Ada belajar hospitality, karena saya bikin kayak semacam resort. Saya nggak mau bikin resort itu dengan source dari expert. Jadi saya nggak mau hiring expert, saya nggak mau. Saya pengen mendidik, baru di hiring. Sama kayak referensi saya itu Nihiwatu Foundation yang ada di Bima, yang punyanya orang Australia, dia bikin resort. Cara dia tuh keren banget, dia mendidik warga lokal, kemudian setelah mereka punya skill hospitality, dia hire menjadi staffnya resort Nihiwatu. Itu resort bintang 5 di Bima. Nah saya pengen begitu juga anak-anak muda yang udah ngaji, yang udah hijrah, kita ajarin hospitality. Kita datangkan mentor-mentor yang mengerti tentang masalah itu. Bukan saya yang ngajarin, saya cuma fasilitator doang. Mereka yang ngajarin, akhirnya ada yang bisa hospitality, bikin acara forest camp, bikin acara horsemanship, mereka yang nge-host. Kemudian ada yang belajar jadi EO, event organizer, event management, event production, akhirnya bikin acara. Ada yang belajar tentang farming, sehingga mereka bisa bikin cafe, produk dari kopi. Ada yang bikin training tentang farming, ada yang sampai bikin little farm, ada yang energi, bikin solar panel. Jadi semua anak muda itu diajarin knowledge sebagai modal mereka sukses. Knowledge yang sifatnya bisa mengasah skill ya, bisa membentuk skill, bukan sekedar wawasan. Maka kalau motivasi kalian adalah sukses karir, cobalah investasikan sebagian dari uang jajan kalian, investasikan tabungan kalian untuk dapetin aset knowledge. Jadi 3 itu motivasinya. 1, pengen nikah cepat, produktif lah, sukseslah lebih cepat. Yang kedua, pengen jalan-jalan, pengen hiburan, pengen hobinya tersalurkan, sukseslah lebih cepat supaya hobi kita tersalurkan dengan cara yang sangat nyaman. Saya punya teman, itu sampai sekarang dia jarang banget di Indonesia. Kerjanya keliling dunia aja, Eropa, Australia, Afrika. Ini salah satu passion saya nih, atau goal saya adalah saya pengen endurance di Afrika Selatan, berkuda.
Di sana tuh ada satu travel yang bikin kayak semacam safari. Jadi kita berkuda itu ke alam liar, ngelihat singa, ngelihat gajah, tapi di atas kuda. Itu motivasi pengen ke sana, sehingga dari sekarang mulai nabung, mulai bikin usaha-usaha atau apa dan seterusnya sambil belajar berkuda. Itu namanya hobi yang tersalurkan. Apa hobi kalian? Salurkan. Teman saya tadi hobinya adalah sepeda. Dia senang banget sepeda dan dia beli sepeda yang harganya sekitar 150 juta, yang bisa dilipat itu yang ringan. Dia kemana-mana bawa sepeda. Kerjanya itu sepeda di Paris, sepeda di Milan, sepedahan di New York, sepedahan di mana. Itu hobinya. Kapan dia punya hobi itu? Sebelum dia sukses, 10 tahun yang lalu. Dia udah senang sepeda, tapi belum bisa sepedahan kecuali di Bandung aja. Paling ngelihat Instagram orang yang sepedahan di luar negeri, pengen. Akhirnya dia keluar dari kerja sebagai seorang staf bank, dia bikin usaha hijab. Dalam hitungan 5 tahun, sehari dia menjual sekitar 10.000 piece hijab sehari. 10.000 piece hijab, dan itu pun sebetulnya permintaannya masih ada, dia nggak kuat lagi produksi. Jadi dia batasi sehari 10.000 piece. Sehingga dengan dia usaha, apa yang dia inginkan itu dia bisa lakukan sekarang. Dia bisa naik sepeda keliling dunia, di mana-mana dia pakai sepeda aja kerjanya. Dia beli kamera Insta360, dia taruh di belakang roda sepeda, dia sepedahan, dia bikin konten. Saya ngelihat aja, jadi pengen, lucu banget ya, keren banget ya. Walaupun kalau saya bukan sepeda, lebih ke kuda atau apa misalnya. Passionnya adalah, hobinya adalah motivasi kita untuk sukses. Yang ketiga tadi, kalau motivasi suksesnya adalah karir itu sendiri, pengen punya sebuah kerajaan bisnis, pengen punya sebuah usaha, pengen jadi seorang business owner, pengen dapat passive income, maka nasihatnya adalah mulailah mengumpulkan aset berharga. Nomor 1 adalah knowledge dan skill. Yang terakhir yang saya pengen sampaikan, kenapa kita harus sukses? Kenapa kita harus sukses? Kok Ustadz ceramahnya tentang sukses, tentang dunia, tentang meraih sebuah mimpi, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kenapa itu ceramahnya Ustadz? Bukan tentang hati, bukan tentang surga dan seterusnya. Kenapa kita harus sukses, teman-teman? Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling impactful kepada orang lain. Sebaik-baik manusia. Coba bayangin kayak misalnya, kalau kalian jadi orang yang sukses, kalian punya kelebihan rezeki, coba berapa banyak sekolah yang kalian bisa gratiskan. Hari ini dengan keterbatasan saya baru bisa bikin satu sekolah gratis, yaitu Sekolah Rimba Indonesia. Lahannya 9 hektar, konsepnya sekolah alam, ada farmingnya, ada stable sendiri, dan dia dari konsepnya bambu kayak gitu, bangunannya dibikin seestetik mungkin. Itu harga masuknya harusnya, kalau sekolah alam yang kita benchmark di tempat lain, harga masuknya tuh 50 juta. Bulannya 1,5 juta sampai 3 juta. Tapi di kita full gratis, mau yang kaya, mau yang miskin sama gratis. Jadi bukan sekolah untuk yang kurang mampu, bukan. Karena saya nggak mau menjadikan anak-anak yang kurang mampu di situ merasa kayak mereka itu rendah gitu. Sama aja, yang sekolah di situ ada yang kurang mampu, ayahnya jalan kaki, ada yang ayahnya naik mobil, sama gratis. Nggak ada yang, subsidi silang aja, enggak. Tujuan saya bukan bagaimana menjalankan operasional sekolah, tapi bagaimana membuat tren sekolah itu harusnya gratis. Finlandia sekolah sampai S3 itu gratis. New Zealand sekolah sampai S3, jangankan orang warga lokalnya, pendatang aja. Kita nih kalau ke New Zealand, anak-anak kita kemudian sekolah di sana gratis. Tapi di kita makin Islam makin mahal, makin bagus fasilitasnya makin mahal. Saya pengen break the line, saya pengen bikin tren sekolah itu gratis deh. Tapi walaupun gratis, jangan korbankan gurunya. Makanya guru kita nggak ada yang di bawah UMR, bahkan yang sama dengan UMR nggak ada. Rata-rata di atas UMR, dan ada yang 2 kali lipat UMR. Target saya 3 kali lipat UMR. Jadi bukan gratis ke muridnya, gurunya prihatin, ini nggak fair, ini nggak adil, ini bukan cara berpikir yang bagus. Muridnya gratis, gurunya dihargai. Terus siapa yang harus menanggung beban? Saya. Siapa yang harus menanggung beban? Yayasan. Siapa yang harus menanggung beban? Perusahaan? Kita yang akan menanggung beban itu. Sehingga
nggak ada lagi alasan orang untuk tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Sekolah Rimba Indonesia, teman-teman kalau lihat postingan saya, Masya Allah luar biasa, anak-anaknya happy. Karena itu passion saya. Dulu saya merasa sekolah itu kok nggak ada yang nggak ada yang berkesan. Yang berkesan itu main, kayak si bolang gitu kan. Kan mirip suasana di Makassar dengan di Aceh tuh kayak alam gitu, laut gitu kan. Jadi saya pulang sekolah jam 1 siang, ngapain? Berenang di laut, ke bawah ombak, hanyut, ditemuin teman, selamat, dipompa, akhirnya sadar lagi, sampai ke rumah diam-diam aja nggak cerita ke ibu. Ternyata ibu taunya dari tetangga, baru kita sama emak tuh, abang sini, bawa balok. Tapi nggak pernah dipukul sih, cuma nakut-nakutin doang. Artinya itu berkesan, main bola hujan-hujan, lempar-lempar kodok. Jadi kita kalau musim hujan itu kerjaan kita nyari kodok, lempar temen. Nyari kodok, lempar temen. Jadi sampai kalau kena badan temen itu sampai bunyi wok gitu kodoknya teh. Itu nakalnya anak-anak kecil zaman kita. Dan hari ini mungkin udah jarang karena udah ada gadget. Saya pengen menghadirkan itu di sekolah Rimba sehingga mereka datang ke sekolah pulangnya bawa apa? Ada yang pulang bawa kodok. Ada yang pulang bawa cacing. Dan yang kalau seminggu sekali atau 2 minggu sekali pas lagi panen pulang bawa telur kampung, pulang bawa sayur, pulang bawa stroberi, hadiah buat ibunya, gratis coba. Ngambil telur kampung dari kandang, bawa pulang, mama ini hadiah dari sekolah buat mama, gratis sekolahnya. Dan itu kita coba lakukan dan sekarang udah masuk angkatan kedua, tahun depan masuk angkatan ketiga. Ini yang SD nih. Tahun ini saya mau bikin SMA. Yang tadi 20 Mind Sociopreneur High School. Kenapa 20 Mind? Karena tagline-nya success before 20. Kalian harus bisa sukses sebelum usia 20 tahun. Kita bikin Sociopreneur High School, full bahasa Inggris. Kita datangkan salah satu gurunya kalau bisa native dari luar supaya mereka terbiasa komunikasi sehari-hari. Bayarnya mahal Ustaz, pasti mahal. Tapi kita berusaha untuk memberikan yang gratis. Apakah cari sponsor beasiswa? Apakah kita meringankan beberapa biaya? Untuk saat ini khusus SMA kita lagi nyari sponsor, kita belum mampu untuk 100% gratis, tetapi cita-cita saya SD, SMP, SMA, S3 gratis semuanya. Kemampuan finansial saya hari ini baru bisa memberikan gratis segitu doang. Kebayang nggak kalau kita semuanya sukses? Ini pesan saya, kenapa kita harus sukses? Sukses muslim itu pasti lebih baik karena kesuksesannya berdampaknya kepada muslim yang lain juga. Kesuksesannya berdampaknya ke pondok tahfiz, kesuksesannya berdampaknya ke pembangunan masjid, kesuksesannya berdampaknya ke panti asuhan, kesuksesannya berdampak kepada orang-orang yang putus sekolah, dan seterusnya. Karena kesuksesan kita bukan tentang bagaimana kita mendapatkan banyak uang, tetapi bagaimana kita memberi manfaat kepada banyak orang. Makanya sukses itu harus, teman-teman. Produktif itu harus, jangan cuma menjadi positif, jadilah produktif. Kenapa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kemarin saya bikin Kita Forum ya. Kita Forum itu sebuah ekosistem untuk mempertemukan 3 pilar dalam ekosistem bisnis. Jadi pilar nomor 1 namanya sociopreneur. Sociopreneur itu orang yang membuat bisnis bukan sekedar mencari untung, profit. Sociopreneur itu orang yang membuat bisnis tetapi pengen memberi dampak, adding value, pengen impactful terhadap lingkungan dan terhadap masyarakat. Itu sociopreneur. Kita mengangkat isu sociopreneurnya 3. 1 waste, sampah, karena Indonesia darurat sampah banget. Yang kedua adalah energi terbarukan terutama. Yang ketiga adalah food, pangan, ketahanan pangan. Kita punya beberapa sociopreneur yang udah sukses. Salah satunya ada namanya Pak Syahrial. Pak Syahrial itu beliau bergerak di bidang energi. Beliau dulu membuat usaha mini hydro, tenaga listrik, energi listrik dari tenaga air, mini hydro. Akhirnya setelah mini hydro beliau berhasil, beliau dipanggil sama salah satu venture capital. Venture capital itu semacam investor. Investor ini salah satu konglomerat di Indonesia. Panggil Pak Syahrial, Pak Syahrial saya pengen makan siang. Akhirnya makan siang. Pak Syahrial saya kasih waktu 10 menit presentasi tentang mini hydro. Beliau presentasi. Setelah presentasi kata konglomerat ini, saya pengen support dan saya pengen invest 300 miliar.
Dari 300 miliar berkembang lagi, sekarang valuasinya lebih dari 3 triliun dan energi yang dihasilkan itu sudah 200 megawatt dan sudah menyalurkan energi listrik yang ramah lingkungan terbarukan ke beberapa kecamatan di Sumatera Utara dan di Jawa Barat. Coba bayangin manfaatnya. Itu satu sosiopreneur ya, satu sosiopreneur. Ada lagi nanti sosiopreneur muda, dia namanya Kepul ya, namanya Abdul Latif dari Medan. Dia bikin semacam aplikasi jemput sampah. Jadi kalau misalnya kita punya sampah kayak botol, kan dulu zaman sebelum ada gadget, botol itu dijual ya. Kan ada tukang botol. Mungkin kalian nggak ngerasain zaman itu karena masih muda ya. Kalau yang tua-tua kayak saya nih, usia 35 ke atas, ini rata-rata ngerasain zaman botol itu dikumpulin di bawah tempat tidur. Terus siang-siang ada yang datang botol ditukar lumayan 50 rupiah, 100 rupiah gitu kan. Akhirnya bisa dibeli cabai, beli apa dan seterusnya. Nah sekarang kalau kita punya kayak sampah, salah satu sampah yang paling banyak rumah tangga itu minyak jelantah. Itu tinggal klik aplikasinya, dia akan datang kurir untuk menjemput sampah. Mirip dengan Grab, Gojek tapi yang khusus bagian sampah. Sampai mereka punya program umroh dengan sampah. Umroh pakai sampah, gimana caranya? Ternyata poin yang dikumpulkan dari tukar sampah itu bisa bernilai umroh loh. Dan mereka sudah memberangkatkan beberapa orang umroh dengan sampah. Ini satu sosiopreneur namanya. Ini pilar pertama yang kita bangun lewat ekosistem Kita Forum. Pilar yang kedua, ada yang namanya influencer. Saya ngajak Raffi Ahmad, ngajak Baim, ngajak teman-teman termasuk kemarin Irfan Hakim, ngajak teman-teman influencer untuk bantu project sosiopreneur supaya dia exposure-nya dan diketahui masyarakat, branding. Pilar yang ketiga adalah corporate atau VC, venture capital, pemodal, investor. Kita kumpulkan dalam satu forum, dalam satu ekosistem, kita bikin namanya Kita Forum. Datang Pak Wisnu Tama dari Telkomsel, datang Pak Yanuar, datang dari beberapa pihak termasuk pemerintah. Akhirnya sekarang kita buka kesempatan siapa di antara anak muda yang punya ide dan gagasan yang keren, yang siap untuk di scale up, dimodalin, di-exposurein, di-branding, sehingga dia bisa menjadi sosiopreneur muda. Kita buka itu dengan satu ide. Kebayang nggak kalau semua kita punya ide-ide yang luar biasa? Itu sukses teman-teman. Itu adalah sukses. Jadi jangan berpikir ketika saya ceramah tentang sukses, tentang kaya, tentang berhasil, itu bukan ceramah Islam. Itu Islam banget. Hari ini Islam kita masih di tataran narasi. Itu yang membuat kita perlu berpikir ulang. Islam kita itu di tataran narasi, tapi nggak menyelesaikan banyak masalah, problem sosial, problem mental nih, contohnya nih, problem mental ya. Di Indonesia kan problem mental issue tuh lagi naik-naiknya. Salah satu solusinya, banyak dari artis-artis yang ngalamin mental issue, ya mental illness kayak atau apapun namanya, mereka pergi ke Bali untuk melakukan sebuah ritual, namanya melukat. Ada yang tahu melukat ya? Melukat itu mandi di air mancur, kemudian nanti ada suara teng, lalu ada semacam doa-doa, kemudian dikasih sugesti-sugesti dan segala macam, sehingga dia merasakan ketenangan lewat melukat. Itu adalah tradisi Bali dan kita respect dengan tradisi itu. Pertanyaannya, Islam punya nggak solusi terhadap mental issue? Punya, namanya apa? Tazkiyatun nafs. Tapi kenapa tazkiyatun nafs kita belum jadi solusi buat orang yang kena mental issue? Karena tazkiyatun nafs kita baru bedah buku, baru tausiah, baru kajian, baru narasi, belum menjadi program. Maka butuh orang-orang yang berpikir brilian, yang bisa menerjemahkan syariat menjadi program konkret untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Butuh itu. Makanya ketika saya bikin pesan_trend semacam merisot syariah gitu, tapi kita nggak pakai istilah syariah. Kita tuh punya spirit escape, mindful escape. Jadi kayak lari dari masalah untuk memunculkan kesadaran. Ngapain? Kita bikin semacam melukat versi Islam, tapi bukan dengan sugesti-sugesti yang berbeda agama, dengan Islam. Ingat Allah, tafakur. Terakhir kenapa saya beberapa postingan tentang tafakur? Karena itu bridging ke program Tazkiyatun Nafs
dalam bentuk wisata rohani. Nah, butuh itu. Sehingga anak muda yang kalian pengen sukses, yang pengen menjadi seseorang yang berhasil, berpikirlah tentang bagaimana menyelesaikan masalah masyarakat, bukan berpikir bagaimana menjadi orang kaya. Itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nomor satunya, kalau kalian pengen sukses, berpikirlah bagaimana menyelesaikan masalah masyarakat. Itulah kenapa bicara sukses adalah bicara tentang dakwah. Jadi dakwah itu nggak boleh dipisahkan dari hal yang kayak gini. Saya ngerasa kayak, kenapa ya kajian-kajian kita hanya ngebahas tentang fikih, walaupun itu penting. Kenapa hanya ngebahas tentang narasi, walaupun itu penting. Tapi kenapa sedikit dari kajian kita yang membahas tentang solusi? Saya bersama istri itu punya sebuah yayasan khusus menampung pasien kanker yang kurang mampu dan gratis juga. Sekarang kita bikin tambahan program Peaceful Land khusus menampung pasien mental. Kalau sekitar 3-4 tahun yang lalu kita menampung pasien kanker fisik. Sekarang kita menampung pasien mental, korban bully. Coba, ada anak perempuan korban bully di sekolahnya, sehingga dia pulang ke rumah dianggap sebagai orang ODGJ sama orang tuanya. Karena orang tuanya nggak ngerti, dikira anaknya kelainan jiwa, sehingga dikurung di kamar, nggak mandi berbulan-bulan, nggak terurus sama sekali, dan dianggap sebagai anak saya itu diguna-guna orang dan akhirnya gangguan jiwa. Kita bujuk orang tuanya, karena orang tuanya nggak paham. Kita bujuk orang tuanya supaya mau membawa anaknya ke terapi bersama kita. Kita punya psikolog Islam, kita punya terapis. Akhirnya setelah diterapi 6 bulan, kemarin pas 17 Agustus yang mengibarkan bendera merah putih di tempat kita, 3-3-nya paskibranya adalah pasien mental illness yang sudah survive. Itu yang disebut dengan sukses, teman-teman. Berpikirlah tentang bagaimana menyelesaikan masalah masyarakat, bukan bagaimana menjadi orang kaya. Itu juga sekian. Nggak usah khawatir tentang bab itu, datang dengan sendirinya. Makanya yang perlu kalian pikirkan, apa masalah di Makassar? Apa masalah di Indonesia? Saya pengen mengambil peran, kontribusi menyelesaikan masalah itu, tetapi yang produktif, bukan yang konsumtif ya. Tapi yang produktif, sesuatu yang menyelesaikannya secara sustain, bukan hari ini doang. Maka insya Allah kalian akan menjadi orang sukses yang sebenarnya, yaitu sukses sebagai orang yang khairun nas. Mudah-mudahan sharing dan motivasi ini bisa menjadi bahan dan semangat buat teman-teman semuanya, anak muda yang pengen nikah cepat, sukseslah lebih cepat, yang pengen jalan-jalan lebih jauh, sukseslah lebih cepat, yang pengen memberi dampak dan menyelesaikan problem sosial, sukseslah lebih cepat. Sehingga kalau anak muda Makassar sebanyak ini di lapangan Karebosi ini, setengahnya aja dalam 3 tahun, 5 tahun ke depan menjadi sosiopreneur, maka nggak kebayang Indonesia akan jadi sedahsyat apa. Barulah saya ngerti, ya sama. Barulah saya ngerti kenapa dulu ada ungkapan beri saya 10 pemuda. Karena kenapa? Pemuda itu bukan sekedar usia, tetapi pemuda itu adalah produktivitas. Usia kita, usia 20-40 tahun adalah usia produktif. Sedangkan usia 40 tahun ke atas, usia transisi. Dia sudah mulai mengestafetkan kesuksesannya kepada generasi berikutnya. Makanya yuk sukses bareng, yuk kolaborasi bersama dengan anak-anak muda yang ada di sini, lintas komunitas ya. Jangan eksklusif, jangan jalan sendiri, kolaborasi aja bareng-bareng, dan tinggalkan ego, tinggalkan kesenangan yang sifatnya cuman pujian, pengen dihargai, itu nanti aja. Kita akan dihargai ketika kita menjadi orang yang sukses. Kalau kita melihat ada anak muda yang mencari penghargaan dengan cara kriminal, penghargaan menjadi orang yang mungkin balapan liar, mencari penghargaan dengan bacok orang, mencari penghargaan dengan, kalau nggak salah kemarin ada yang menyerang sebuah warung malam-malam ternyata isinya perwira polisi misalnya. Nah, ini bukan cara mencari penghargaan yang tepat. Kalau mau mencari penghargaan, jadilah sukses, kalian akan dihargai. Saya ngerasain banget, kalau kita nggak sukses, susah dihargai orang. Dan jangan salahkan orang loh ya. Itu judgement, dan itu nggak merubah apa-apa. Manusia itu emang nggak ada yang baik, manusia itu jahat, manusia itu nggak adil.
yang dihargai selalu yang sukses. Di grup alumni yang disebut-sebut selalu teman-teman yang udah sukses duluan. Pas lagi mudik lebaran, yang dihargai di kampung itu selalu yang lebih sukses. Jangan menghakimi keadaan, karena itu tidak merubah apapun. Maka jadilah kalian orang yang layak untuk dihargai dengan cara sukses. Karena saya pernah berada di titik ketika tidak dihargai, tidak dimuliakan, tidak dipandang, malah dihina. Tetapi saya tidak pernah merasa bahwa ini karena keadaan, ini dunia yang keadaan. Enggak, saya pantaskan diri saya, dan kemudian saya merasakan betapa indahnya, betapa nyamannya ketika kita dihargai setelah kita meraih kesuksesan yang kita inginkan. Itu teman-teman. Dan yang terakhir, yuk sama-sama kita berdoa untuk almarhumah Nur Aini Asman binti Koswandi. Ada cerita inspirasi sedikit dari almarhumah. Kalau nggak salah nih ya, mudah-mudahan nanti kalau salah diralat. Beliau mualaf itu, beliau masuk Islam menjelang akhir hayatnya ya. Ini keren banget sih ceritanya. Artinya dulu di zaman Nabi itu ada seorang sahabat masuk surga tapi nggak pernah sholat. Sahabat satu-satunya atau yang pertama yang masuk surga nggak pernah sholat. Kenapa dia nggak pernah sholat? Karena dia masuk Islamnya pagi sebelum azan zuhur udah meninggal. Jadi pagi sekitar jam 8, jam 9 pagi dia masuk Islam, sebelum azan zuhur meninggal. Sehingga dia meninggal belum sempat sholat. Maka kata Nabi, dia adalah orang pertama yang masuk surga tapi tidak pernah sholat. Dan itu adalah husnul khotimah. Nah, almarhumah salah satu orang yang saya lihat Allah berikan kemuliaan itu. Allah berikan hidayah di akhir hayatnya. Kemudian beliau setelah masuk Islam tidak berbuat dosa, Allah langsung memberikannya nikmat sakit. Dengan nikmat sakit itu tidak sempat berbuat dosa, dan dengan nikmat sakit itu Allah menggugurkan dosa, diangkat derajat, wafat. Maka itu husnul khatimah yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita, meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami husnul khatimah. Dan secara khusus kita doakan kepada ibunda almarhumah Nur Aini Asman binti Koswandi. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga doa kita di waktu menjelang maghrib ini menjadi doa yang mustajab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim, li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Ighfir lana dhunubana, ighfir lana dhunubana ولوالدينا 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 ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأولادنا
واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Duhai Allah, segala puji dan syukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang Kau berikan kepada kami hari ini. Hari ini kami berkumpul di lapangan Karebosi ini ya Allah, semata-mata mengharapkan rahmat dan ridha dari-Mu ya Allah. Turunkanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah, yang duduk di dalam majelis ilmu dan majelis zikir ini. Kami sedang belajar ya Allah, belajar menjadi hamba-Mu yang lebih baik dengan menjadi orang yang lebih bermanfaat. Kami bukan hanya sedang belajar membaca Al-Quran tetapi mengamalkannya. Kami bukan hanya sedang belajar membedah hadis tetapi mencoba menerapkannya. Kami bukan hanya sedang belajar fikih tetapi coba untuk mengaplikasikannya. Ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu kepada pemuda Makassar, pemuda Sulawesi Selatan, pemuda Indonesia, pemuda Muslim, agar mereka menjadi khairun nas, menjadi sebaik-baik pemuda ketika mereka menjadi anfa'uhum linnas, menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Hari ini kami belajar ya Allah, menjadi muslim yang bisa mengangkat beban saudara kami. Karena Nabi SAW bersabda, "Taran nasa ka'ibli mi'ah, la takadu tajidu fiha rahilatan." Manusia itu seperti 100 ekor onta, hampir tidak ada satupun yang dianggap sebagai rahilah, onta yang mampu mengangkut beban. Maka dari situ kami belajar ya Allah, ternyata sebaik-baik orang yang beriman, sebaik-baik hamba, bukan sekedar menjadi orang yang soleh sendiri, tetapi sebaik-baik hamba adalah rahilah yang mampu mengangkat beban saudaranya, baik beban hidupnya maupun beban akhiratnya. Beban hidupnya tentang ekonominya, tentang kesejahteraannya, tentang pendidikannya, sedangkan beban akhirat adalah tentang hidayahnya. Jadikanlah kami ya Allah sebagai orang yang rahilah, yang mampu mengangkat beban saudara kami, mampu mengangkat beban keluarga kami, mampu mengangkat beban bangsa dan masyarakat kami. Jadikanlah kami anak muda, pemuda Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia sebagai pemuda-pemuda yang produktif dalam kebaikan. Ya Allah, sore hari ini kami belajar dari Rasulullah SAW, belajar dari Abdurrahman bin Auf, belajar dari Sa'ad bin Mu'az, belajar dari Utsman bin Affan, belajar dari Sayyidah Khadijah, belajar dari Abdullah ibnu Mubarak. Mereka semua adalah orang-orang yang sukses secara ekonomi dan kemudian menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain dalam urusan sosial mereka. Ya Allah, kami teringat dengan kisah Abdullah ibnu Mubarak yang setiap tahun dia menghajikan lebih dari 1.000 kaum muslimin yang tidak mampu berhaji. Maka jadikanlah kami orang yang sukses ya Allah, agar kami bisa memberikan manfaat kepada orang sekitar kami, memberikan pendidikan gratis, membantu pondok-pondok Al-Quran, membantu panti asuhan, membangun rumah-rumahmu, ibadah kepadamu, masjid-masjidmu, mendukung dakwah-dakwah di jalanmu, berbuat kebaikan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kami. Ya Allah, jadikanlah kami seperti orang-orang yang mulia itu ya Allah. Hari ini kami belajar, bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar menelaah, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mencoba untuk mengamalkan dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Berkahilah majelis kami ya Allah, rahmatilah majelis kami ya Allah. Jadikanlah apa yang kami dengar hari ini bukan sekedar wawasan, tetapi menjadi motivasi dalam hati kami, menjadi dorongan bagi kami untuk menjadi orang yang lebih baik setelah ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemuda-pemuda kami yang belum menikah, agar mereka menemukan jodohnya yang solihah,